itu dia membaginya menjadi beberapa hal seperti ini ya. Pertama, kalau instrumentasi biomedis itu diklasifikasikan ya berdasarkan besaran yang diukur, maka instrumentasi biomedis bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah instrumentasi biomedis untuk mengukur tekanan, ya, untuk mengukur suhu, ya, untuk mengukur volume, biopotensial, dan seterusnya. Dan kalau dilihat dari prinsip transduksinya, ya, atau transducer yang digunakannya, yang kita bisa klasifikasikan sebagai, oh ini instrumentasi resistif, ya, karena transducernya bekerja berdasarkan ini sifat-sifat resistif, ya. Kemudian bisa kapasitif, kemudian bisa induktif, ya, bisa ultrasonik, ya, bisa juga elektrokimia, ya. Jadi ini menggabungkan antara elektro dan kimia. Kemudian kalau diklasifikasikan berdasarkan sistem organ, ya, di mana instrumentasi tadi digunakan, bisa dikatakan sebagai instrumentasi kardiovaskular. Nah, ini segala instrumen yang digunakan dalam hal jantung, ya. Jadi misalkan ECG, defibrilator, pacemaker, ya, nanti ada aliran darah dan sebagainya, itu termasuk dalam instrumentasi kardiovaskular, ya. Kemudian instrumentasi yang berhubungan dengan paru-paru itu pulmonary, ya, namanya instrumentasi biomedis pulmonary. Macam-macam juga, ya, ada itu pengukur saturasi oksigen, kemudian ada juga seperti kasus yang sekarang ini, ya, jadi butuh apa itu yang di rumah sakit itu, tiba-tiba lupa saya. Butuh yang digunakan untuk membantu pernapasan itu, ya, sistem pernapasan kita, ya. Nah, kemudian untuk kekhususan klinis ini dilihat dari dia digunakan di klinik itu di mana. Bagian anak-anak ya namanya instrumentasi biomedis pediatri, ya, jadi untuk anak-anak. Kemudian untuk penyakit jantung yang kardiologi. Kemudian untuk di bagian rumah sakit yang digunakan di radiologi, ya, atau kedokteran nuklir, ya, namanya instrumentasi radiologis, ya. Kemudian obstetri dan seterusnya. Oke. Nah, di biomedical, ya, di instrumentasi biomedical kita akan mengenal beberapa measurement, ya, atau beberapa besaran yang diukur, ya. Jadi kalau pasien itu yang diukur apanya? Kalau internal, ya, berarti yang kita ukur adalah besaran-besaran fisiologis yang ada di dalam tubuh, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya misalkan dimasukkan ke dalam sesuatu, masukkan kateter misalkan ke dalam tubuh dan seterusnya. Oke, jadi besarannya adalah besaran internal. Kemudian untuk permukaan tubuh itu ada ECG dan EEG. Jadi meskipun ECG itu mengukur kelistrikan, ya, biolistrik di dalam jantung, tapi yang diukur itu dari luar, ya. Jadi alat ukurnya itu ditempelkan di kulit, tidak masuk ke dalam. Kemudian periferal, misalkan radiasi inframerah, nah ini mungkin bisa dilihat, oh orang ini punya aura gitu, ya, secara pop gitu, ya, kita bisa mengatakan aura gitu, itu kan radiasi. Oke. Oke, kemudian offline ini misalkan ekstraksi jaringan, analisis darah, ini maksudnya besaran fisiologis yang ukurnya itu tidak saat itu, ya, dan dia dilakukan di tempat lain, ya, di laboratorium, ya. Jadi ada diambil dulu, ya, satu fisiologisnya, satu jaringan, kemudian dibawa ke tempat lain, gitu, ya, di lab, kemudian dia dilakukan analisis. Oke, ya. Oke. Kemudian bisa juga diklasifikasikan dengan kuantitas biomedis yang diukur, ya, misalkan biopotensial,
Kalau ini memang kelistrikan di dalam tubuh ya, kemudian tekanan, bisa tekanan darah ya dan lain-lain, kemudian aliran, kecepatan aliran darah, dimensi ya, kecepatan suhu dan seterusnya. Oke. Nah, ini range ya, jadi maksudnya kalau kita berbicara di dalam instrumentasi biomedik, itu kita harus siap bahwa yang kita ukur itu adalah besaran-besarannya sangat kecil ya, ukurannya dalam mili atau mikro, gitu ya. Kan beda kalau instrumentasi di peralatan ya, kan alatnya besar, tegangannya besar, nggak ada itu mili gitu ya. Jarang. Nah di dalam biomedik ini memang kita akan berhubungan gitu ya dengan hasil-hasil pengukuran yang dimensinya itu kecil atau yang besarannya itu kecil ya, dari mili ya, ada mikro ya, ada milivolt, mikrovolt gitu. Sehingga kita lihat kalau kita lihat dari fenomena ini, maka kita tahu bahwa hal yang penting dalam instrumentasi biomedik adalah penguat ya. Khususnya kita beri istilahkan sebagai penguat biopotensial ya. Jadi penguat yang digunakan untuk menguatkan sinyal-sinyal biopotensial ini krusial ya, ini penting karena apa? Karena kecil sekali hasil pengukurannya ya, atau keluaran dari sensor itu kecil sekali. Yang nanti kalau kita mau olah dan seterusnya ya harus ditinggikan dulu ya, harus dinaikkan dulu dengan hati-hati tentunya ya. Ketika kita menaikkan sinyal itu kita tidak boleh mengubah keluaran sensor tadi. Oke, jadi ini gambaran saja, misalkan untuk parameter aliran darah ya, besarannya itu sampai mililiter per sekon ya, dari 1 milikon per sekon sampai 300, kemudian sensornya adalah flow meter, dan ini sensor yang kita kategorikan sebagai sensor ultrasonik ya. Oke. Kemudian ada blood pressure, kemudian ada ECG ya, ECG kita gunakan skin electrodes ya, elektrod yang nempel di tubuh saja, jadi nggak masuk ya ke dalam jaringan tubuh. Kemudian EEG ini juga di skin saja ya, sebenarnya di kepala, jadi diberi istilah scalp ya, scalp. Nah, kalau elektromiograf ini untuk mengukur biopotensial di otot, itu mau tidak mau elektrodnya berupa jarum ya, karena kita masukkan ke situ. Oke, ini contoh saja parameter yang diukur ya, kemudian range-nya itu seperti apa hasil pengukurannya tadi ya, kemudian frekuensinya, kemudian juga sensor yang digunakan. Perhatikan bahwa dalam range frekuensi juga pasti ada yang DC gitu ya, tetapi biasanya sinyal keluaran sensornya berupa sinyal AC. Nah, AC maksudnya apa ya? AC ya berarti tidak konstan ya, jadi ada frekuensinya, ada jadi bukan sinyal yang konstan. Oke.